Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali lagi berjumpa kita dengan sharing singkat firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Efesus 1 ayat 4. Demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, bagi kita yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita yang sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru, ya, kita menjadi warga kerajaan surga. Seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi ciptaan baru, kewarganegaraan kita, warga kerajaan surga, dan kita juga diutus menjadi duta kerajaan surga di bumi ini. Berbicara tentang duta, sama seperti ketika seorang duta negara diutus atau ditugaskan ke negara lain, maka ada kekebalan hukum yang berlaku bagi duta tersebut sesuai dengan negara asalnya, ya. Jadi kita juga warga kerajaan surga dan duta kerajaan surga yang sudah diutus oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana firman Tuhan di bumi ini, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita juga memiliki privilege khusus atau kekebalan hukum di bumi ini, kekebalan hukum alam maksudnya, di mana hukum Tuhan lebih berkuasa dari hukum dunia atau hukum alam semesta. Itu sebabnya ketika bangsa pilihan Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan membelah Laut Teberau. Kita percaya Tuhan melakukan mujizatnya, Tuhan berkuasa membelah Laut Teberau. Hukum alam tunduk kepada hukum Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan. Laut Teberau dibelah dua, bangsa pilihan Tuhan berjalan di tanah yang kering, melewati laut itu sampai ke tujuan, sampai ke seberang. Itu sebabnya ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian, tetap keluar dengan selamat. Karena Tuhan berfirman. Apabila Tuhan berfirman, maka itu terjadi. Kita baca dalam Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dalam Joel 2 ayat 11 berkata, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tidak ada. Apabila Tuhan berfirman, maka itu terlaksana. Dan pelaksana firman-Nya sangat banyak. Bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Jauh sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun dulu kita belum mengenal Tuhan, mungkin kita tidak tahu kebenaran. Tetapi setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita mau berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, kita mengenal kebenaran, kita harus mengerti bahwa hukum Tuhan lebih berkuasa daripada hukum alam. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebab apa yang Tuhan firmankan, maka itu akan terlaksana di bumi ini. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, situasi yang tidak menentu, keadaan ekonomi kah, keadaan kesehatan kah, keadaan apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik, bahwa Tuhan berkuasa, mampu melakukan, bahkan memerintahkan pasukan-pasukannya, pasukan malaikatnya, untuk melaksanakan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Sebab itu percayalah kepada kebenaran firman Tuhan. Percaya kepada
suara kebenaran firman Tuhan, bukan kepada apa yang kita lihat, bukan kepada apa yang kita dengar, bukan kepada apa yang kita rasakan, tetapi percaya kepada firman Tuhan, sepakat dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan melaksanakannya. Pasukan malaikatnya, pasukannya akan melaksanakannya. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah kita pada kesempatan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati. Amin.